Sebelum kita mulai pelajaran kita anak-anak, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan hingga pagi hari ini. Kami boleh terus menikmati berkat Tuhan dan kami akan mulai pelajaran agama Kristen. Tuhan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya dan berikan kami hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Anak-anak, silakan membuka buku halaman 109 tentang pembelajaran kita yang ke-13, aku dan kamu sama di hadapan Allah. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, kita harus bersyukur karena kehadiran Allah melalui berbagai kebudayaan, suku, agama di negara kita ini. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran terhadap orang lain. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus menunjukkan sikap yang baik. Yang ketiga, menolong orang lain yang menderita, memberikan pertolongan tanpa kita membeda-bedakan orang tersebut. Ya, dan setiap orang di hadapan Tuhan itu sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membeda-bedakan siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, baik kaya atau miskin, rakyat atau pejabat. Semua di hadapan Tuhan kedudukannya sama. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di sekolah. Anak-anak pernah membaca cerita yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1-10 itu berbicara tentang Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya di kota Yeriko. Pemungut cukai adalah orang yang pekerjaannya menarik pajak penduduk. Ya, pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Karena mereka menganggap pemungut cukai ini adalah orang-orang berdosa karena memungut pajak melebihi dari yang ditentukan pemerintah dan uang kelebihannya untuk dirinya sendiri. Jadi masyarakat Yahudi juga menganggap pemungut cukai sebagai pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk pemerintah Roma, negara yang menjajah Israel pada waktu itu. Tapi Sakeus tetap mengakui bahwa dia itu merasa dirinya berdosa. Dia ingin bertemu Tuhan Yesus. Nah, luar biasa ya, Sakeus rindu bertemu Tuhan Yesus. Tapi karena tubuhnya yang pendek, akhirnya ia terhalang oleh orang banyak. Sakeus tidak putus asa. Ia berlari dan mendahului rombongan itu dan memanjat pohon ara agar dia melihat Tuhan Yesus. Luar biasa, Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tahu bahwa Sakeus itu rindu untuk mendengarkan, melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, Sakeus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa ya, Tuhan Yesus mau menumpang ke rumah orang yang dianggap orang berdosa saat itu ya. Sakeus segera turun cepat-cepat dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita yang luar biasa. Dan akhirnya banyak orang tidak suka Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa karena Sakeus dianggap orang berdosa. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus anak-anak? Tuhan Yesus menyatakan bahwa Sakeus juga adalah anak Abraham. Ya, pertemuan Sakeus dengan Tuhan Yesus membuat Sakeus menjadi bertobat. Bertobat Sakeus mendatangkan perubahan dalam hidup Sakeus. Nah, anak-anak, Sakeus berjanji kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Sakeus akan membagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan yang kedua, yang luar biasa adalah Sakeus akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah diperasnya. Oke anak-anak, jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapapun asalkan dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan mau bertobat.
Dalam Lukas 19 ayat 10 juga dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita harus mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, karena Tuhan datang mencari anak-anak yang mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan mau bertobat dan tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Nah, kita juga bisa belajar dari Galatia 3 ayat 28. Di sana mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kita semua satu di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita sudah disatukan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan siapa kita. Dulu kita adalah hamba berdosa, tetapi karena anugerah Allah kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, jangan lagi kita membeda-bedakan orang lain. Salah satu kebebasan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah tidak ada lagi diskriminasi. Nah, diskriminasi ini adalah perbedaan atau perlakuan terhadap sesama yang menindas orang lain. Ya, kita tidak boleh menindas orang lain, kita tidak boleh melihat karena dia jelek, karena dia tidak baik, karena dia beda dengan kita, karena kulitnya hitam, kita nggak usah berteman. Itu kita tidak boleh, karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus belajar berteman dan bergaul, menerima sesama tanpa memandang perbedaan, dan mengakui semua manusia sama di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar mengasihi orang lain. Itu akan terlihat dari sikap hidup kita sehari-hari. Tugasnya adalah anak-anak silakan mengerjakan halaman 113 sampai 114. Romawi 1 dan 2. Romawi 1 itu pilihan ganda dan Romawi 2 adalah isian. Ada 10 nomor isiannya dan pilihan gandanya ada 15. Silakan kerjakan di buku tugas jawabannya saja. Silakan mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.